gimana sih kita harus berjuang nih, harus terjun, kita harus bikin kegiatan untuk bikin ada upaya penyadaran itu gitu, bahwa ini sebuah masalah dan potensi masalah yang sangat besar ke depannya. Bahkan saya sempat ada booking Mas Romi Satriawono. Waktu itu sempat kita email sebentar bahwa saya minta beliau juga di Tangerang untuk kasih, karena beliau juga punya teori gimana caranya supaya murid itu dibikin sibuk gitu ya, supaya dia nggak sempat akses konten-konten dan lain sebagainya lah. Tapi saya pribadi terus terang juga masih khawatir dengan efektivitas hal tersebut gitu. Dan ujung-ujungnya memang dari diskusi di mailing list kami itu memang kebijakan top down itu yang perlu diutamakan dahulu gitu. Baru kemudian yang selanjutnya dibereskan. Karena ini masalahnya sangat krusial sekali. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan aktivitas saya di komunitas Linux ya, kebetulan. Kemudian kalau boleh saya mengklaim, mungkin saya juga bisa dibilang hacker gitu ya. Kenapa? Karena bukan karena saya device gitu, tapi karena memang tuntutan pekerjaan saya di bidang microprocessor. Ya kerjaan saya ngulik smart card, sistem-sistem itu, karena saya harus develop sistem itu gitu, sistem untuk kredit card dan sebagainya. Jadi dari undang-undang IT ini mau diarahnya gimana gitu terhadap teman-teman ini, karena saya juga kenal banyak teman-teman yang memang positif banget, kemudian ada juga yang rada kadang suka masih iseng gitu. Tapi basically mereka semangat fight mereka, semangat belajar mereka sangat tinggi sekali gitu. Apakah nanti bisa nggak diupayakan banyak wadah-wadah gitu ya untuk kawan-kawan kita ini yang memang luar biasa dari sisi teknis. Mungkin itu, terima kasih atas kesempatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas tadi mana Pak? Pas. Saya persilakan Pak. Saya di ya silakan. Nanti habis itu kita putar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Di hadapan saya ini adalah, menurut saya ini adalah potensi-potensi bangsa. Punya kemampuan, punya kepakaran, punya expertise yang tentu kalau kita sinergikan akan sangat luar biasa. Saya ingin flashback sedikit mengenai proses pada waktu kita menyusun undang-undang ini. Puluhan kali kita melakukan sosialisasi, puluhan kali kita melakukan sidang-sidang terbuka dengan Pansus DPR RI, dan kami sangat senang karena selalu ada yang namanya fraksi balkon. Jadi selain yang namanya 10 fraksi yang ada di DPR, representasi dari partai-partai politik, selalu ada fraksi balkon sebelah kanan. Dan saat pertama kali pembahasan ini, mereka sangat aktif kirim SMS kepada para anggota pansus, memberikan pertanyaan dan seterusnya. Saya tahu betul karena anggota pansus setelah kurang lebih 2-3 tahun kami bergaul, menjadi lebih akrab, dan dia memberitahu ini dari sahabat ini dari kawan ini dan sebagainya. Pertanyaannya sangat positif, sangat membangun, dan kami merasa bahwa yang namanya undang-undang ITE ini adalah produk kita bersama, produk juga dari Anda semua, dari masukan-masukan dan sebagainya. Bahkan secara khusus saya bertemu dengan yang namanya tim ahli dari para anggota dewan, tim ahli dari para 10 fraksi ini. Jadi saya kira sidang sangat terbuka, dan kemudian bapak-bapak juga tentu involved di sini. Akhir-akhir ini memang setelah ini akan diundangkan, setelah ini akan diparipurnakan di oleh DPR, memang fraksi balkon menjadi menipis. Mungkin karena sudah lama juga pembahasannya ya, karena kita tahu ini sejak 2003 kita bahas. Jadi lama-lama paling itu juga gitu. Tapi pada waktu kita kemudian mensinyalir bahwa ini dengan menipisnya ini, khawatir juga sih yang memberikan input saran menjadi berkurang nih. Jangan-jangan setelah ini diundangkan jadi rame gitu ya. Dan ternyata ini
kelehian media ya, media sangat lihai sekali. Undang-undang yang ruang lingkupnya sangat luar biasa besarnya, bicara informasi elektronik dan transaksi elektronik, dipotret aspek pornografinya dan seterusnya, dipotret hanya pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang begitu ya. Kemudian bisa menciptakan sebuah aura yang hari ini saya lihat auranya tuh rupa-rupa seperti pelangi. Kalau saya gambarkan ini di atas kepala adik-adik semua ini warna-warni nih kelihatannya. Ada yang mendukung, ada yang menganggap undang-undang ITE anugerah, ada yang menganggap ini bencana dan sebagainya. Saya hanya ingin sekali lagi mengingatkan kepada adik-adik semuanya bahwa inilah sebetulnya sebuah hasil karya bersama yang mestinya kita sikapi dengan cara-cara yang positif. Pak Menteri demikian terbuka tadi ingin menerima masukan. Kalau Anda mengatakan bahwa membunuh nyamuk tadi cukup dengan tepukan kecil, tidak usah menggunakan meriam misalnya, Pak Menteri demikian terbuka meminta masukan dari Anda. Ayo, sarankan kepada kami gimana secara teknis. Satu dua tadi menyampaikan, secara teknis itu seperti begini dan seterusnya. Apakah dengan melakukan file blocking, lakukan yang mencantumkan keyword tertentu yang diblok dan sebagainya. Itu kan usulan-usulan teknis yang Anda pasti sangat menguasai. Dan mungkin Anda sendiri tahu betul bagaimana teknik-teknik tertentu yang sangat efektif tanpa harus tadi memblok yang namanya YouTube-nya dan sebagainya. Jadi saya kira ini adalah kesempatan emas bagi adik-adik sekalian memberikan usulan, karena pada akhirnya semua yang akan kita hadapi akan kita hadapi bersama-sama. Bukan hanya pemerintah, Anda juga akan bersama-sama. Dan ruang lingkupnya coba Anda lihat, Anda perhatikan. Kita bicara mengenai referensi dari undang-undang ini. Ada 3 referensi yang kita gunakan. Yang pertama adalah UN Citral Model Law khusus untuk electronic signature. Jadi UN Citral itu singkatan dari United Nations Commission for International Trade Law. Jadi sebuah model law yang semua negara di dunia juga menggunakan itu. Yang satu terkait dengan electronic commerce, yang lain adalah bicara mengenai electronic signature. Rinciannya luar biasa di situ, termasuk definisi transaksi elektronik, definisi sistem elektronik dan sebagainya. Yang ketiga adalah Convention on Cybercrime Budapest 2001, itu juga sama. Itu juga referensi kita. Itu yang mewarnai pasal-pasal yang terkait dengan perbuatan yang dilarang. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan, undang-undang ini sebetulnya mengadopsi demikian banyak hal-hal yang memang juga berlaku di negara lain. Tentu saja dengan kepakaran kawan-kawan kita, wakil-wakil rakyat di DPR, kemudian undang-undang ini dicoba memberikan sebuah nuansa Indonesia, memperhatikan undang-undang lainnya dan sebagainya. Karena apa? Karena saudara-saudara sekalian, 287 poin atau DIP atau daftar inventarisasi masalah yang ada di dalam undang-undang ini, usulan pemerintah dibuat pada kolom 1, kemudian kita punya kertas besar, maka 10 kolom lainnya adalah pandangan dari 10 fraksi. Bayangkan setiap kalimat dibahas satu persatu. Dan itu ada rekamannya semuanya. Jadi bapak-bapak bisa memperoleh juga rekamannya. Bagaimana setiap kata diperdebatkan, bagaimana setiap kalimat diperdebatkan. Jadi kalau kita melihat kesejarahan seperti itu tentang bagaimana undang-undang ini disusun, menurut saya tentu ini sesuatu yang merepresentasikan hasil kerja yang sangat luar biasa. Dan seperti halnya karya dari manusia, dari kelompok manusia, tentu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan kan milik Tuhan yang Maha Kuasa kan, jadi kita tahu itu. Hanya saja saya hanya ingin mengajak kembali sekali lagi, tolong dilihat aspek-aspek positif lainnya yang sangat luar biasa dari undang-undang ini, karena gambaran kami adalah bagaimana yang namanya e-commerce bisa berkembang, bagaimana yang namanya industri bisa berkembang, bagaimana adanya kepercayaan dunia luar tentang undang-undang ini yang sekarang ini memberikan kepercayaan bagi orang-orang di luar untuk bisa bertransaksi dengan Indonesia melalui jaringan online-nya. Jadi